Sayyidah Aisyah qalat berkata, tufiya Rasulullah wafat, wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin. Nabi waktu wafat, dir'uhu, beliau punya tameng perang. Ada kalau perang itu ada di kirinya tameng, di tangannya adalah pedang. Ini untuk menghalangi pedang lawan untuk bisa sampai bersentuhan dengan kulit kita. Ini tameng. Lalu tameng kayak gini, insyaallah. Ini rupanya digadekan oleh Nabi SAW untuk 3 sok gandum. Kadang-kali ada yang bertanya, suatu ketika Nabi juga pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Seorang mukmin itu akan terikat jiwanya itu dengan utangnya. Sehingga Nabi sangat mengancam orang punya utang tidak dibayar. Tapi bagaimana ada kisah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan yang harus dijelaskan. Dan penjelasannya adalah kita bahasa iman, bahasa cinta Nabi. Kalau orang busuk hatinya langsung saja. Nah, Muhammad ngomong nggak bisa menjalankan. Dia ngomong jangan punya utang tapi dia mati punya utang. Ini ada orang-orang kafir paling senang kalau ketemu begini untuk menfitnah. Bagaimana kisah bagaimana Nabi punya utang kemudian digadekan. Nah, ini justru pendidikan kalau kita paham. Pendidikan pertama, Anda jangan menghutang kepada seseorang kecuali dengan catatan hitam di atas putih. Kalau ternyata tidak bisa hitam di atas putih, hendaknya kamu punya jaminan gade. Nah, jaminan itu apa? Untuk membebaskan kalau sewaktu kamu mati, maka ada untuk membayarnya, tidak punya beban kepada siapapun. Sehingga Nabi waktu meninggal nggak ada masalah. Kenapa? Beliau sudah punya apa? Punya tameng perang yang digadekan, tinggal hitung-hitungan saja, selesai. Yang hitung-hitungan siapa? Ya umat beliau, sebab tidak akan diwarisi harta Nabi oleh putra-putri beliau, oleh putri beliau. Jadi ini adalah hukum tentang gade, tidak sekedar disampaikan oleh Nabi, dan Nabi memberikan contoh. Begini loh kalau kamu punya utang. Jadi kalau kamu punya utang, hendaknya kamu punya gade. Khawatir kalau mati sewaktu-waktu seperti aku mati, kamu tidak bisa membayarnya. Tapi Nabi berikan contoh, dan tidak dosa ya semacam itu. Karena apa? Ada gadenya. Dan nanti bab utang panjang ceritanya. Kalau ada orang mati, kemudian dia punya utang, maka hendaknya dibayar dulu dari harta peninggalannya, agar terbebas. Makanya hati-hati dengan urusan utang, jangan dikit-dikit ngutang. Ini bahaya di hadapan Allah. Kalau memang di antara kita punya utang, jangan sampai terlintas di benak kita untuk lari dari utang. Tidak akan ditolong oleh Allah. Akan tapi siapapun yang ngutang karena kebutuhan dan bersemangat untuk membayarnya, maka Allah akan bantu. Ini utang. Sehingga tanda keseriusan kita dalam membayarnya, maka jangan lupa kalau Anda pinjam duit dari seseorang, Anda harus pakai hitam di atas putih. Anda sendiri yang pinjam duit yang minta. Cuman biasanya kawan dekat Anda tidak mau, sudahlah sama teman dekat saja kau pakai catatan. Bilang, oh enggak, saya bikin patuh dengan Allah agar saya mudah untuk membayar utang tersebut. Kalau belum materai, kalau belum depan saksi, kalau sekarang notaris karena duit gede misalnya, demi keamanan. Dan terjadinya bencana pengkhianatan karena tidak adanya ini. Sebab setan berbisik, ya enggak apa-apa, jangan dibayar, oh enggak dicatat aja kok, enggak bisa nagih. Ya, enggak bisa nagih. Iya, kata setan. Setiap hari diskusi dengan setan. Akhirnya apa? Lari dari hutang. Na'udzubillah. Inilah orang yang tidak akan selamat ini nanti. Dan tidak pantas untuk disolati orang semacam ini.